Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susianti, NIM 29. Saya mahasiswi PPKN Universitas Jambi. Di sini saya akan menyajikan proposal PTK saya yang berjudul meningkatkan keaktifan belajar siswa mata pelajaran PPKN menggunakan model pembelajaran snowball drawing di kelas 10 MIA 7 SMA Negeri 5 Kota Jambi. 1.1 Latar belakang. Pada latar belakang ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1 di situ dijelaskan bahwa tujuan Sistem Pendidikan Nasional itu apa. Selanjutnya itu berdasarkan pengamatan peneliti pada 19 Februari 2020 di kelas 10 MIA 7 SMA Negeri 5 Kota Jambi diperoleh data bahwa ada 25 siswa atau 71,43% siswa yang tidak aktif bertanya ataupun menjawab pertanyaan dengan rincian 2 siswa tiduran, 2 siswa tidak ikut pembelajaran, 12 siswa aktif berbicara pada temannya, dan 9 siswa yang hanya mendengarkan. Sisanya 10 siswa itulah yang aktif, yaitu dengan presentasi 28,57%. Mengapa demikian? Karena di situ keaktifan belajar siswanya kurang. Selain itu juga model yang diterapkan pada pembelajaran tersebut itu kurang efektif. Kenapa demikian? Karena guru tersebut menggunakan model pembelajaran diskusi. Seharusnya pada model pembelajaran diskusi itu memberikan materinya yang berbeda, tapi ini materinya sama, yang dijelaskan pada peserta yang maju juga sama. Selain itu juga peserta dalam kelompok itu anggotanya milih sendiri. Seharusnya kan anggota dipilihkan oleh guru sehingga dapat mensamaratakan. Dengan begitu maka setiap kelompok itu memiliki kemampuan yang sama seperti itu. Nah, berdasarkan dari permasalahan ini, maka peneliti menganjurkan untuk menggunakan model pembelajaran snowball drawing. Karena dengan menggunakan model pembelajaran snowball drawing ini dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Dengan mengacu pada pendapat Saminato 2010 halaman 37 dan Anitali 2008 halaman 28. Selain itu juga ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2007 oleh Plai Lentang Maharis, di mana di situ beliau menggunakan model pembelajaran snowball drawing dengan menggunakan 2 siklus, tapi sudah bisa meningkatkan keaktifan belajar siswa. Maka dengan demikian maka peneliti mengambil judul meningkatkan keaktifan belajar siswa mata pelajaran PPKN menggunakan model pembelajaran snowball drawing di kelas 10 MIA 7 SMA Negeri 5 Kota Jambi. Yaitu identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah penelitian ini yaitu yang pertama, kurang efektifnya siswa dalam proses pembelajaran mata pelajaran PPKN di kelas 10 MIA 7 SMA Negeri 5 Kota Jambi. Yang kedua, kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan guru. Yaitu yang selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah model pembelajaran snowball drawing dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas 10 MIA 7 SMA Negeri 5 Kota Jambi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa mata pelajaran PPKN di menggunakan model pembelajaran snowball drawing di kelas 10 MIA 7 SMA Negeri 5 Kota Jambi. Dan kemudian yaitu adapun manfaat penelitiannya itu ada 3. Yang pertama itu bagi siswa, bagi guru, dan bagi pihak sekolah. Di bab 2 ini yaitu tinjauan pustaka, berisi tentang tinjauan tentang keaktifan belajar siswa yang berisi tentang pengertian keaktifan belajar, indikator keaktifan, dan cara pengukuran atau penilaian. Yang 2.2 yaitu kajian model pembelajaran kooperatif tipe snowball drawing, berisi tentang pengertian model pembelajaran kooperatif tipe snowball drawing, langkah-langkah, kelebihan, kekurangan, tujuan, dan manfaat model pembelajaran snowball drawing. Adapun yang selanjutnya itu penelitian yang relevan. Penelitian relevan di sini saya mengambil 4 penelitian. Yang pertama itu penelitian Pai Lentang Maharis 2017, Arientas Anzantia IP 2014, Elin Julianti 2019, dan Partiningsi 2014. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir ini kondisi awal, di mana kondisi awal ini guru kurang mengetahui karakteristik siswa dan kurang efektifnya model pembelajaran yang diterapkan, yaitu model pembelajaran diskusi, di mana siswanya menjadi kurang aktif. Nah, dengan hal tersebut maka peneliti memberikan tindakan yaitu menggunakan model snowball drawing. Pada siklus pertama itu penggunaan model snowball drawing sesuai dengan penjelasan peneliti dengan diikuti guru sebagai pembimbing dan peserta sebagai subjek penelitian. Kemudian melakukan refleksi, sehingga dalam refleksi ini dapat membuat
siklus yang kedua menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian melakukan refleksi lagi pada siklus kedua untuk menghasilkan siklus ketiga agar lebih baik lagi. Selanjutnya akan menghasilkan kondisi akhir di mana meningkatnya keaktifan belajar siswa. Yaitu 2.5, yaitu hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan ini yaitu adapun model pembelajaran snowball traveling dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa mata pelajaran PPKN di kelas 10 MIA 7 SMA Negeri 5 Kota Jambi. Yaitu selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada 3.1 yaitu desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan penelitian PTK. Kenapa demikian? Supaya dapat mencari jawaban atas permasalahan pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu 3.2 yaitu tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitian ini yaitu di kelas 10 MIA 7 SMA Negeri 5 Kota Jambi dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November 2020. Selanjutnya 3.3 yakni subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 10 MIA 7 SMA Negeri 5 Kota Jambi dan objek penelitian ini yaitu keaktifan belajar siswa kelas 10 MIA 7 SMA Negeri 5 Kota Jambi. Selanjutnya itu prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini yang pertama yaitu pra-penelitian. Pada pra-penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan untuk menghasilkan suatu masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas 10 MIA 7 SMA Negeri 5 Kota Jambi. Adapun masalah yang dihadapi yaitu keaktifan belajar siswanya yang masih rendah. Dengan begitu, peneliti mengusulkan untuk menggunakan model pembelajaran snowball drawing agar dapat menghasilkan atau meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 10 MIA 7 SMA Negeri 5 Kota Jambi. Pada siklus 1 ini peneliti akan bagi dalam 4 tahapan. Yang pertama itu tahap perencanaan, yang kedua tahap tindakan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi. Pada tahap perencanaan ini peneliti dan guru akan membuat RPP, kemudian menyediakan alat, bahan dalam proses akan membuat tindakan pembelajaran pada tahap selanjutnya. Pada tahap tindakan ini guru yang melakukan action, artinya guru di situ yang mengajar, sedangkan peneliti hanya mengamati. Nah, di situ guru akan menjalankan bagaimana RPP yang sudah dibuat dari peneliti dan juga guru tersebut. Nah, di mana pada tindakan ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga yaitu penutup. Nah, selanjutnya itu pengamatan. Nah, pada pengamatan ini penelitilah yang mengamati bagaimana guru itu mengajar, bagaimana apakah sudah dijalankan semua yang telah tertera dalam RPP yang sudah didiskusikan antara peneliti dengan guru tersebut. Nah, selanjutnya itu tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini peneliti maupun guru menilai bagaimana siklus pertama ini, apakah bisa meningkatkan hasil belajar ataupun tidak. Nah, jikalau tidak, maka peneliti dan guru akan berdiskusi dan menghasilkan suatu penyelesaian untuk siklus selanjutnya agar lebih baik lagi dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa sampai ke siklus ketiga, kemudian menghasilkan bagaimana kondisi akhir. Dengan begitu kondisi akhir itu yaitu keaktifan belajar siswa yang meningkat. Yaitu 3.5 yaitu metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik observasi. Kenapa demikian? Karena teknik observasi ini data yang diperoleh akan lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku yang nampak, sehingga peneliti dapat menghasilkan data yang real gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi. Nah, pada lembar observasi ini tentu peneliti akan menyiapkan format pengisian dari nilai untuk siswanya, kemudian juga menyiapkan kriteria penilaian keaktifan belajar siswa pada tiap kategori. Nah, di sini terdiri dari 5 kategori. Untuk lebih jelasnya silakan baca proposal saya. Selanjutnya yaitu 3.7 yaitu teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini saya membagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama itu sangat kurang dengan rentang nilai 5 sampai 8, kurang dengan rentang nilai 9 sampai 12, cukup 13 sampai 16, baik rentang nilainya 17 sampai 20, sangat baik itu rentang nilainya 21 sampai 25. Nah, dengan rumus yaitu standar engine sama dengan X close test dan dikurang X pretest bagi
X dikurang X pretest, yaitu tertera dalam proposal saya. Selanjutnya itu 3.8 kriteria keabsahan data. Model pembelajaran snowball throwing dianggap berhasil apabila mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa. Peningkatan keaktifan belajar siswa akan ditentukan oleh hasil standar engine. Nah, hasil standar engine ini dibagi menjadi indeks standar engine ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kurang atau sama dengan 0,7, yaitu tinggi kategorinya. Kemudian kurang dari 0,7 atau lebih dari 0,3 atau sama dengan 0,3 itu sedang, sedangkan kurang dari 0,3 itu rendah. Nah, dalam proposal penelitian ini saya menggunakan 17 daftar pustaka di mana terdiri dari 13 buku dan 4 penelitian. Di mana penelitian ini yaitu penelitian yang relevan. Nah, demikianlah penyajian proposal yang dapat saya sampaikan. Saya berharap teman-teman dapat memberikan saya saran ataupun kritikan yang dapat membangun ke depannya agar saya dapat membuat proposal yang lebih baik lagi. Selanjutnya saya berharap juga teman-teman memberikan saya pertanyaan apabila teman-teman kurang memahami isi dari proposal saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kelebihan dalam penyajian proposal saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.